Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bergabung di SMA Negeri 1 Lohia. Di materi masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini, saya akan berbagi dengan kalian tentang bagaimana cara belajar efektif. Oke, disimak baik-baik ya. Belajar efektif itu seperti apa? Belajar efektif adalah proses mengajar atau belajar mengajar yang berhasil guna, yang bisa memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, paling tidak menghasilkan mutu yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku yang dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, saya akan berbagi tips bagaimana belajar yang baik dan benar. Yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok pada dasarnya mungkin merupakan hal yang membosankan bagi kita karena kita sering mendengar istilah ini. Tapi paling tidak belajar kelompok ada baiknya. Berikutnya, dalam belajar kita harus rajin membuat catatan intisari pelajaran. Apa itu catatan intisari? Sebetulnya adalah dalam belajar, bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat di catatan kecil atau di kertas yang bisa dibawa kemana-mana. Selanjutnya, membuat perencanaan yang baik. Dalam belajar, kita paling tidak harus punya rencana. Karena untuk mencapai suatu tujuan, biasanya diiringi oleh planning atau perencanaan yang baik. Berikut yang keempat adalah disiplin dalam belajar. Bicara disiplin, kalau tadi kita sudah buat perencanaan, maka sebaiknya kita membuat jadwal harus dijalankan dengan baik. Disiplin itu artinya kita harus tepat waktu, serius dan tidak main-main serta berkonsentrasi. Hal yang berikut adalah menjadi aktif dan menjadi aktif bertanya dan ditanya. Contoh, jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakanlah kepada guru, teman, atau orang tua. Kemudian, belajarlah dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan kalau perlu catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting, biasanya hal-hal tersebut tidak ada di buku, dan biasanya juga dimunculkan dalam ulangan. Dari belajar yang berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, kadang-kadang kita panik atau stres. Yang terjadi jalan pintas yang sering dilakukan adalah belajar yang belum siap. Atau istilahnya belajar sampai tengah malam, begadang. Atau malah membuat contekan. Dalam ujian ini seringkali terjadi berikut adalah kejujuran. Jujur dalam mengerjakan ujian atau ulangan. Nah, sekali lagi saya sampaikan, hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Karena itu adalah atau tidak membuat sifat kita curang dan kita paling tidak sudah belajar menjadi pembohong. Oke? Sebetulnya begini, kadang-kadang Anda berniat untuk mencontek hanya karena ingin meraih nilai yang terbaik. Padahal sebenarnya Bapak dan Ibu Guru tidak membutuhkan hal itu. Bapak dan Ibu Guru juga kadang-kadang hanya ingin mengetahui sejauh mana kemampuan Anda dalam memahami materi pelajaran yang diajarkan. Berikut tentang bagaimana bisa belajar dengan baik. Paling tidak berlatihlah atau jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Contoh, apabila guru minta bantuan untuk mengerjakan sesuatu misalnya ya. Saya membersihkan kelas atau menyuruh apa, jangan ragu untuk menerimanya. Berikut selalu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu tahu jawabannya. Ya kadang-kadang ada yang begitu, ada yang sudah tahu jawabannya tapi males. Nah, ini yang berikut. Kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakan.
Kemudian yang berikut, dalam hal belajar kita diupayakan untuk selalu mengulang pelajaran yang selalu diajarkan. Selanjutnya, banyak berlatih pelajaran yang tidak disukai atau yang kurang disukai. Contoh, apabila kamu tidak menyenangi sesuatu mata pelajaran, misalnya matematika, maka banyak-banyaklah berlatih. Disarankan juga untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi kalau di sekolahan, misalnya. Artinya kalau kamu bisa mengevaluasi diri, cari tahu kegiatan apa yang cocok buat kamu. Contoh misalnya apabila kamu suka pelajaran taekwondo, cobalah untuk latihan atau mengikuti kegiatan tersebut. Kalau misalnya ini kadang-kadang yang berikut yang kadang-kadang kita lupakan, bahwa belajar itu kadang-kadang kita menggunakan metode imitasi. Kalau kamu tidak tahu imitasi seperti apa, imitasi itu adalah proses belajar yang modelnya meniru, bukan menyontek. Bedakan meniru sama menyontek. Maksudnya meniru apa yang dilakukan orang lain. Karena dengan meniru kita bisa berkembang dengan baik. Dulu juga ketika kita masih kecil, kita kan kebanyakan menggunakan metode ini. Misalnya kita meniru, artinya dulu kita bisa bicara karena kita kebanyakan meniru dari orang tua. Lanjut ke gunakanlah metode berpikir. Ingat Cak Lontong yang selalu mengatakan coba mikir. Ya, kadang-kadang rasio kita juga harus bekerja. Proses belajar itu bisa berjalan dengan sempurna melalui metode berpikir. Artinya dari hal-hal yang kecil dalam belajar kita memang harus start dari hal yang kecil. Katakan misalnya kita tidak perlu harus belajar hal yang susah dulu. Ya paling tidak kita memahami yang gampang-gampangnya dulu. Karena kalau langsung ada hal yang susah, ya mungkin tiba-tiba langsung ada putus asa, down, atau stres. Belajar juga dibutuhkan praktis. Istilahnya latihan. Latihan, itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semoga kita disarankan menggunakan media atau sumber-sumber yang relevan. Contohnya kalau Anda belajar menggunakan satu buku, ya belum tentu maksimal. Ya, buku di sekolah atau buku yang dibagikan oleh sekolah itu ya hanya sebagai salah satu sumber saja. Kamu bisa menggunakan sumber-sumber lain. Anda bisa belajar di televisi, belajar di internet, belajar di handphone, belajar di jalan, maksudnya menggunakan mungkin memahami situasi itu tidak perlu tertumbuk pada saat ini. Anda bisa belajar dari media apa saja selama itu relevan. Pahami. Yang terakhir, setelah mungkin Anda belajar dan seterusnya, jangan lupa mohon bimbingannya, karena ini juga penting. Jangan lupa banyak-banyak berdoa. Ya, karena selain dari nilai-nilai agamanya atau nilai-nilai religinya, hal itu juga kadang-kadang membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Ya, saya Hardamin sekali lagi. Terima kasih banyak atas perhatian.